Aku ya. Bayar. Daun. Oh. Enggak, Irma kecoke melu. Enggak, saya belum daftar. Sonclair sih. Oke, ke anu nongkrongku ya. Oh iya, tak pateni sih. Sonclair. Wis. Soncor merah ini. Nyambung nggak? Nyambung?
Pateni kan itu teh kita baik. Pagi. Aku HP nih. Ada suka. kita berempat. Berempat ya? Bukannya Ya. sama Lucy itu Lucy ada 5 dong. Oh, jadi sih dah. Nasi uduk tadi 5:30. Oh, enak. Kalau di rumah bapakku tuh kan ada depannya tuh kayak di kampung tuh seberangnya tuh ada yang jual nasi uduk. Jadi enak kalau pagi-pagi sarapan nasi uduk. Coba aku oke. Kalau sarapan kok berat ya badannya Mbak Irma? Kalau sarapan Iya, iya pasti. Aku kalau di rumah tuh mau yoga aku nggak makan, cuma telur rebus doang. aku telur rebusnya nanti udah selesai. Oh, setelah latihan. Heeh. Pagi. Pagi Nah, Pak Dedi. Oke, Pak. ini error nih lagi yang satu jadi Pagi. di laptopnya error. Oh, Dia suruh masuk sign in, padahal biasanya langsung buka sih. laptopnya error. Nggak apa-apa dah, asal jangan orangnya error. Laptopnya Mbak itu jadi kalau di HP kan Kenapa nggak langsung muncul di layar? Layarnya nggak keluar. muncul, bukan laptopnya jadi akunnya gitu loh, akunnya. Oh, akun di laptop. Biasanya kan langsung, ini nggak tahu nanti aja. Jadi saya pakai ini aja HP. Jadi saya nggak bisa lihat Belum. laptop. Harus ini lagi diinstal ulang lagi kali. Atau Biasanya gitu Pak Dedi, kayak suka minta di update apa gitu. iya. Ini dulu. Ada Lucy. Biasanya kita langsung. Nggak mau. Lupa intinya. Sign in. Baru tinggal lupa sandinya lagi. Oh, baru aja create akun aja lagi. Nah, ya udah. Nanti aja yuk. Saya bisa pakai HP aja. Ini kelihatan kan? Nah, create akun aja lagi baru. Tuh. Oke. Duduk di atas blok.
Tinggikan dan luruskan punggungnya. Finger pressing on the floor, roll upper arm out, keep the shoulders rolling down. And then in this position, the finger will come together, your sternum and slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Gelekan dari kulit kepala. Gelekan kulit wajah. Gelekan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Gelekan perut dan organ-organ yang ada dalam. Normal. Inhalation, normal exhalation. Tundukkan kepalanya. Telapak tangan letakkan di atas lutut. Tahan matanya. Look to the floor. And look forward. Okay. Please. Face to the wall. To the wall. Feet apart. Parallel outer heel. Kemudian finger dulu ya. Jarinya. Ardha Uttanasana. Ditekan tangannya. Jadi forearmnya ini roll in, upper armnya roll out. Jadi sebenarnya kita nggak usah forearm roll in, hanya menahan saja, menekan jari-jarinya atau tangannya. Jaga, kita hanya menggerakkan upper arm roll out. Nah, yang sering terjadi, kita justru memutar semua tangan. Nah, itu nggak boleh, salah. Jangan semua tangannya. Jadi instruksinya adalah forearm. Kalau forearm dari bagian ini. Dan ini forearm. Upper arm, forearm. Jadi forearm itu yang kalau kita neken. Nah, kebanyakan kita nggak neken, maka dia muter semua. Oke, jadi harusnya satu aja, upper arm. Oke, nah jadi finger on the wall, parallel outer heel. Nah, tandanya lehernya nggak tegang. Beda ya. Nah, dan jadi tekan jari-jarinya, tahan upper armnya aja diputar. Jadi shoulder blade-nya broaden. Tapi kok jadi tangan? Ya. Oke, nanti yang kedua baru telapak tangannya. Yang kedua sama. Oke, jadi kita hanya menggerakkan upper armnya aja, bukan semua telapak tangan. Ya. Yuk, buat. Ya. Turun lagi. Nah, tangannya ya. Jaga ribnya, kiros, tailbone-nya masuk. Ya, gitu. Tapi actionnya dari tailbone-nya ya.
dilurus. Nah, hanya tangannya aja tekan. Sebenarnya tangannya tekan. Instruksinya kan upper arm roll out. Nah, kebanyakan kita muter semuanya. Kenapa terjadi muter? Karena tangannya nggak neken telapak tangannya gitu. Oke, posisinya ganti hanya telapak tangannya saja. Hanya telapak tangan. Telapak tangan. Kalau tadi kan jadi jari, sekarang telapak tangannya semua di wall. Jaga ribnya. Rib itu dari shoulder blade. Shoulder blade-nya ya nggak kerja, maksudnya tidak protection, tidak melebar, itu ribnya turun. Kalau pinggangnya ala landai, ya ada arch, kalau arch itu tandanya tailbone-nya. Ini gampang kan, shoulder blade dan tailbone. Oke, and release. Turun. Ada muka Svanasana. Sama feelingnya kayak tadi, telapak tangan. Jadi kalau telapak tangannya tekan, udah nggak mikirin lagi. Tinggal puter aja upper arm. Tinggal puter aja upper armnya. Nah, jadi forearmnya stable, diem aja. Dan kita putar upper arm. Si forearm nggak boleh putar. Forearm nggak boleh putar. Tekan lagi tangannya Yvonne. Ya, gitu. Oke, rilis Adho Mukha Virasana. Sama ya. Hanya telapak tangan yang menekan lantai. Kalau nggak sampai bisa menekan lantai, kasih blok aja nggak apa-apa tangannya. Forearm. Sama, rotating out. Forearmnya rotating out. Forearmnya rotating out. Balik lagi Adho Mukha Svanasana. Sama, tangan, forearm.
arm. Diam saja upper arm-nya. Forward, Ardha Uttanasana. Nah, sekarang pegang jempol kakinya. Pada Mustasana juga actionnya sama ya, di upper arm roll out, forearm diam atau roll in. Diam aja sih sebenarnya ya. Jadi ketika upper arm roll out, forearmnya jangan ikut putar. Nah, coba. Jadi shoulder blade-nya jadi lebar kan. Shoulder blade-nya jadi melebar. Terus shoulder blade-nya jadi melebar. Sama. Oke, finger on the floor lagi. Masukkan telapak tangan di bawah telapak kaki pada Hastasana. Coba. Ini juga sama kan? Di lehernya nggak aja ada kompresi. Nah, diam, jadi si forearmnya diam tuh. Yang kita putar upper arm ke arah shoulder blade. Shoulder blade actionnya ke arah dada yang tadi saya bilang. Jadi gripnya nggak turun. Gripnya dia nggak turun. Terus oke, finger on the floor. Nah, kalau Uttanasana berarti sama ya. Di upper arm-nya roll out, sama finger on the floor. Sama kayak tadi finger on the wall. Ardha Uttanasana, sekarang on the floor. Roll arm out, forearm-nya diem aja. Forearm-nya boleh roll in untuk menahan. Supaya nggak muter semua. Oke, angkat tangannya ke atas, Uttanasana. Nah, telapak tangan saling berhadapan. Ya, telapak tangan saling berhadapan. Jadi upper arm-nya sekarang kita ganti, di upper arm-nya di roll in. Kalau sebenarnya sama aja sih ya arahnya, hanya posisinya aja. Jadi upper arm-nya bergerak ke arah depan, membuka ke arah shoulder blade. Nah, berarti si forearm-nya diam, hanya upper arm-nya aja. Kenapa? Jadi telapak tangannya jadi nempel kan. Sorry, telapak tangan saling berhadapan. Nah, sekarang satukan kedua telapak tangannya. Press. Satukan. Nah, berarti nanti agak sulit nih. Maunya masih maunya telapak tangannya terbuka ya, terutama di bagian kelingking. Bagian kelingking maunya terbuka kan, tidak bisa neken. Nah,
itu tandanya si upper arm-nya nggak kerja. Kalah dengan forearm-nya. Upper arm-nya nggak mau roll in tuh. Sehingga telapak tangan di bagian kelingking tidak sekuat di bagian jempol. Benar? Ya. Ya, coba pertahankan. Ayo, jadi shoulder blade-nya broaden. Nah, kalau nggak dapat, sudah. Interlock aja tangannya. Jari-jarinya disatukan. Coba lebih kuat kan? Nah, diputar lagi, kerjakan lagi upper arm roll in. Jadi shoulder blade-nya broaden. Upper arm-nya dibuka ke arah buka. Gitu. Putar. Wah, kiros dan push your abdomen forward. Okay, and release. Bisa nggak? Bisa ya? Ya kan? Nah. Oke, nah itu yang sering terjadi ya, teman-teman. Jadi kalau di upper arm, ya upper arm itu fungsinya mengaktifkan kita punya shoulder blade. Oke, ganti posisinya sekarang. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita ke wall lagi. Sekarang posisinya elbow, forearm di wall. Kayak seperti teman-teman mau bikin pincang mayurasan. Oke. Ya. Teman-teman ambil blok. Pegangnya gini. Kenapa suruh pegang gini? Ini kan namanya kayak tadi interlock, teman-teman. Pegang. Ya, ini diam. Ininya yang roll out. Kalau ini terbuka, berarti semua muter. Gak boleh. Ya, jadi tahan, ini roll out. Makanya dipegang bloknya. Suruh kan kita sirsasan semua pakai blok begini. Supaya apa? Ya ini yang kerja. Kita teratur nih antara forearm sama upper arm-nya. Seimbang. Oke, sekarang kita ke wall. Kakinya satu ke belakang, satu di depan. Seperti ini dulu. Dah, tekan forearm-nya, roll upper arm out. Rasakan. Ya. Oke, yuk silakan buat. Tekuk saja, kaki belakangnya satu mundur, satu tekuk depan. Nggak apa-apa dulu. Gak usah dua, berat. Yang penting tadi actionnya forearm. Tadi ini saya lagi balok. Nggak ada balok. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi di rumah bapak jadi nggak buka. Nggak apa-apa. Nggak usah pakai balok, ya. Forearm aja, tekan. Kaki satu boleh ke belakang, satu ke depan. Supaya nggak ada tension di pinggang. Ya, gitu aja. Oke, Ivon turun lagi tangannya, Ivon. Ya, badannya turun lagi. Ya, sedikit. Oke. Forearm-nya tekan. Lu pegang tuh bloknya. Waktu kita roll out upper arm-nya, itu ada pergerakan nggak tangannya mau lepas dari blok? Harusnya enggak. Ya, ada pergerakan mau lepas dari blok. T. Rasa melebar di bagian shoulder blade. Oke. And release. Boleh ganti kakinya yang kiri depan. Supaya seimbang.
Upper arm, roll out. Forearm roll out, forearmnya gampang udah neken ke wall. Dan harusnya nggak bisa bergerak ya karena dia udah tekan di wall. Jadi kita maksimal tuh roll out. Jadi makanya kalau pincang mayurasan tuh harusnya gampang dia. Karena dia harus benar-benar buka shoulder blade. Oke, and release. Nah, sekarang kita buat ya. Kita buat Utkatasana. Utkatasana full pose itu guruji telapak tangannya disatukan kan? Kenapa? Tadi kita belajar dari pertama, ya kan? Ini roll upper arm-nya dicek. Kalau belum bisa, boleh pakai block. Upper arm hold in sini, ya sini. Terus jaga nih bloknya, jangan ikut muter di upper arm-nya sini nih, forearm-nya ini nggak boleh. Ininya aja rotate in, paham? Jadi kalau belum bisa telapak tangannya disatukan, pakai blok. Oke, kita buat chair pose, Utkatasana. Utkatasana. Boleh fit apart, fit together. Ya. Boleh pakai blok. Tangannya ke atas. Nah, kenapa kaki ya? Lutut paha tailbone in. Nah, di sini sudah mulai di upper arm roll in. Rasakan shoulder blade-nya broaden. Keep tailbone in and then lututnya turun. Lutut tegak lurus dengan jari-jari kaki. Ini seperti kita buat Anjaneyasana. Yo, ingat kalau tailbone-nya masuk, perutnya nggak ada dorong ya. Upper arm roll in. Oke, come on. Yes. Oke. Lagi. Di shoulder blade-nya broaden. Shoulder blade-nya buka ya, broaden ya. And then, sudah. And roll, udah siap tuh roll upper arm. In, turun. Sudah. Upper arm. Jadi chest-nya nggak dorong ke depan jadinya. Turun lagi, Ciros. Ya, tailbone sama upper arm-nya. Oke, come on. Oke, tanpa blok. Telapak tangannya disatukan. Usaha belajar, nggak apa-apa. Palm pressing each other. Kalau belum bisa palm pressing each other, interlock nggak apa-apa. Jadi usahakan palm pressing each other dulu. Ya, dijaga. Nah, ini memang lebih sulit. Tapi memang disuruh si upper arm-nya roll in. Kalau enggak, tandanya si kelingkingnya terbuka. Itu enggak upper arm roll in. Dia masih kalah. Ya, si upper arm-nya sama forearm-nya. Oke. Angkat tangannya ke atas, palm facing each other. Semua nempel di jempol tangan. Kelingking. Lebih banyak tekanan di kelingking yang sampai terbuka. Oke. And there. Ayo tekan tuh kelingkingnya. Yes, ngebantu supaya upper arm-nya bisa roll out. Upper arm-nya dibuka. Shoulder blade-nya membuka. Terus dan daerah sekitar kelingking.
Okay, and come up. Yes, please. Oke, oke, kita akan buat Wirahadrasana 1. Begitupun sama Wirahadrasana 1. Perhatikan tangan-tangannya. Guruji itu Wirahadrasana 1 ke atas, telapak tangannya disatukan. Benar? Wirahadrasana 3, telapak tangannya juga disatukan. Kenapa sih telapak tangannya disatukan? Itu kan, harusnya kita berpikir, oh iya, supaya action di shoulder blade-nya itu broaden. Nah, dalam pembelajarannya memang itu kan final force susah. Ya, satu-satu. Sebenarnya arahnya ke sana, si upper arm-nya, roll out, jaga lower arm-nya. Ya, paham ya? Oke, kita buat Wirahadrasana 1, pakai blok dulu tangannya. Belajar upper arm-nya roll out. Wirahadrasana 1. Kaki kanannya ke depan, kaki kiri ke belakang. Jadi nggak ada tension di leher. Biasanya saya kelihatan upper arm kalau shoulder blade-nya nggak broaden, ya itu dadanya jadi ribnya keluar saat Wirahadrasana 1. Oke, siap, kaki kanan di depan. Diatur geraknya. Siap pegang bloknya. Belajar dulu, nanti baru nggak pakai blok. Tailbone-nya in, don't push your rib forward. Ingat, si tailbone berhubungan dengan lumbar-nya. Ya, lumbar jadi perutnya. Kemudian shoulder blade berhubungan dengan thorax atau bagian depan chest. Oke, tarik badannya ke atas. Pull the upper arm inward. Jaga di bloknya. Oke. And bend the front knee 90 degree down. Terus, chestnya jadi broaden. Chestnya jadi terbuka ya. Bukan didorong. Chestnya bukan didorong. Jadi terbuka. Chestnya itu jadi terbuka. Stay. Broaden your chest. Chestnya jadi terbuka. Oke, come on. Nah. Ya, feelingnya situ. Change. Di depan. Cut. In. Tangannya. Upper arm roll in. Buka shoulder blade-nya melebar. Protection melebar. Jangan didorong dadanya ke depan, tapi dadanya broaden. Melebar. Yo, tailbone-nya masukin lagi. Tailbone itu berhubungan dengan perutnya ke depan. Dan kaki yang depan. Dari degree. Tarik badannya. Shoulder blade juga bisa mengaruhi spine. Kalau shoulder blade-nya, kalau kita waktu menarik ke atas, shoulder blade-nya terbuka, ya, nggak broaden, nah nggak bisa narik punggungnya. Tahan. Ya, upper arm roll in. Upper arm roll in, baru kita dorong badannya ke atas. Upper arm roll in. Upper arm roll in. Okay, and come up. Yeah, release. Ham, without the block. Telapak tangan disatukan. Nah, ini agak lebih difficult. Telapak tangan, ham, coba. Ini berat. Yo. Udah, angkat tangannya. Upper arm. Roll in, buka shoulder blade-nya. Kali shoulder blade-nya. Bend.
Jaga upper armnya. Terus shoulder blade-nya broaden. Jadi nggak ada tegang di leher. Nah, pada saat nengok ke atas, nggak ada tegang. Nah, itu maksud fungsinya urutannya. Ya, coba kita cek. Kalau lihat di foto guru kan gitu. Look up, posisi tangannya, telapak tangan disatukan, look up, tapi nggak ada tension. Nah, itu proses belajar step by step-nya. Terus tarik ke atas. Ada tension nggak? Lehernya jangan jadi short. Oke, and come up. Change. Masih ada tension? Nah, kalau masih ada tension berarti shoulder blade-nya nggak lebar. Nggak ada action di upper arm. Gitu kan? Simple. Change. Nah, tangan disatukan. Upper arm, roll in, atau shoulder blade-nya broaden, don't push your chest forward. And then bend ke depan. Tarik. Ibarat kanan kiri, kalau nggak bisa narik ya artinya shoulder blade-nya nggak kerja itu. Blade-nya nggak kerja dari upper arm. Upper arm-nya nggak kerja, forearm-nya nggak action. Berhubungan. Ayo Ciros, look up sekarang. Tangan sejajar dengan telinga, look up. Lihat ke atas. Oke, come up. Yes, release. Nah, oke. Nah, jadi saya kasih tahu ilustrasi atau urutannya gitu. Kenapa di Iyengar itu atau Sirsasan itu dilakukan di terakhir atau tidak diberikan pada awal-awal dalam proses pembelajaran, minimal udah lama dulu ya, bulan, tahun baru dia masuk ke Sirsasan. Kenapa? Yang tadi, kalau shoulder blade-nya nggak bisa broaden, ya kan tadi sebenarnya tangan ke atas, action semua shoulder blade itu kan arahnya nantinya ke pose yang tadi terakhir, inversionnya kan, inversion sama unbalance. Jadi kalau yang gerakan-gerakan yang tadi yang simple itu belum kita lewatin, belum kita dapat, kesananya susah. Itu kenapa kalau kita di Iyengar itu nggak tiba-tiba murid baru masuk kelas berapa lama suruh Sirsasan, nggak bisa. Ya kan? Karena apa? Kita melihat arahnya ke sana. Ininya dulu bakunya. Dia bener nggak actionnya? Gimana caranya? Itu tadi dilatih dengan asana-asana yang tadi. Ya kan? Kalau lihat pose-posenya ya sama. Ya biar ada telapak tangan disatukan semua. Kenapa tangan yang ke atas? Gitu loh. Itu semua action di shoulder blade. Jadi kenapa kalau kita orang-orang langsung belajar di sana langsung 3 bulan misalnya langsung kasih Sirsasan gitu kan, udah masuk. Sebenarnya riskan ya kalau kita. Jadi kalau kita ya harus form dulu, lihat dulu kita benar-benar shoulder blade baru. Kalau kita dipaksakan yang tadi, kita akan pada proses belajar dan menghadapi cedera, sakit di leher lah, itu kan, di bahu lah, itu nantinya. Tapi kalau kitanya ininya udah kuat, nggak bakalan sakit pada saat proses masuk ke inversionnya. Paham ya? Tuh. Oke, lanjut. Sekarang Mira Hadrasana 3. Masih. Ya. Oke, telapak tangannya dibuka saja dulu. Telapak tangan saling berhadapan, luruskan tangannya ke depan. Paham? Oke, yuk, buat. Kalau misalnya nggak bisa stable, kakinya lurus, ya nggak apa-apa dulu lah. Yang penting kita belajar di upper arm-nya dulu. Ya, upper arm-nya biasakan roll upper arm out nih. Poin shoulder blade-nya. Masalah out atau in tergantung dari pandangan, position. Kita jangan memperdebatkan masalah out in. Oh ini out ya, tergantung melihatnya dari mana sih sebenarnya. Posisinya di mana. Yang penting upper arm-nya ya
kasih action supaya shoulder blade-nya melebar. Udah. Oke, ya, nanti tegak posisinya. Yuk, Virabhadrasana 3, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Angkat lurus kedua tangannya ke atas. Di upper arm-nya putar ke arah muka. Roll in upper arm. Ke dalam ke arah muka itu roll in. Oke, kita roll in and bend the front knees, extend the trunk forward. Tahan dulu, extend the trunk forward, jaga lagi upper arm-nya roll in, pelan-pelan, baru angkat. Dijaga tuh. And clear ke depan. Ya, upper arm. Roll out. Tergantung lihatnya dari mana nih, kalau dari atas. Dari bawah depan, bawa in. Stay. Yo, rasakan shoulder blade-nya. Ya itu akan lurus. Yo, lagi. Rock. Oke, release. Change. Ya. Itu berpengaruh sama shoulder blade-nya drop, ya. Itu menekan dada. Jadi dadanya berat. Makanya kenapa saling berhubungan. Dadanya turun kayak berat, nggak bisa diangkat. Ya iya, karena shoulder blade-nya nggak action. Dia nggak bisa ngedorong si dadanya. Paham? Jadi kenapa ada orang Virabhadrasana 3 badannya turun terus. Bagian dada jatuh gitu upper body-nya. Dia nggak bisa naik. Karena shoulder blade-nya. Oke, change. Kiri. Masih lurus ya, belum disatuin tangannya nih. Gampang. Tangannya ke atas. Arm, pull in. In and bend the front knees. And extend the trunk forward. Upper arm-nya. And angkat. Upper arm. Ke dalam. Buka shoulder blade-nya. Sehingga dadanya nggak bisa jatuh ya. Ada yang nahan kan. Oke. Oke, and release. Oke. Satukan kedua telapak tangan. Hanya ini full pose gini kan kalau lucu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Palm facing each other. Nah gitu kan, ini susah ini. Ini harus upper arm-nya nih, Gam. Kalau udah dapet sih, harusnya lebih enak ya. Ya upper arm-nya. Oke. Tangan saling berhadapan, palm pressing each other. You turn up, bend, knees, and extend the trunk forward. Geser. Angkat. Terus upper arm. Upper arm. Bagus. Oke, release. Berat ya, change. Oke. Extend trunk forward. Tepuk kaki depan. Dorong. Putar upper arm.
Oke, release. Yes. Balik, ada buka Svanasana. Oke, release. Ada muka Wirasana. Sama nih, upper arm nih. Oke, release. Ya. Oke. Sekarang buat forearm. Forearm pressing. Seperti forearm, seperti dolphin ya, teman-teman buat dolphin pose. Ya, forearm pressing, kayak ini dolphin. Semuanya pakai blok dulu aja nih, kayak tadi di wall. Pegang bloknya, forearmnya di lantai. Ini, ya, oke. Kemudian action di shoulder blade-nya. Ya, silakan buat jadi dolphin gini. Oke, yang pertama saya nggak suruh angkat dulu. Yang pertama teman-teman rasakan dulu. Press di forearm, ya forearm, nahan. Jadi si upper armnya ke sana ya, jangan ke sana. Oke, tekan forearmnya. Oke, kan shoulder blade-nya jadi lebar tuh. Tahan. Nah, baru yang kedua, diam, diangkat. Nah, kebanyakan ketika kita ngangkat si pantat, ada kecenderungan ke sana nih, si upper armnya gini lagi. Makanya kadang-kadang murid-murid itu, kalau kita sering akan merasakan tension di leher. Jadi sulit dia waktu melakukan dolphinnya karena upper armnya nggak buka. Press, ya. Jadi waktu gini teman-teman ditahankan, pertahankan tuh upper armnya, rasakan. Ya, jadi si dadanya itu jangan salah, jangan ke arah lantai. Dadanya didorong ke arah punggung. Jadi kalau shoulder blade-nya melebar, ya ini kalau kita kebiasaan dadanya diturunin. Nah, shoulder blade-nya jadi drop, upper armnya jadi tarik putarannya. Nah, itu yang sering terjadi. Sulit untuk gerakan selanjutnya. Kalau itu belum understanding. Oke, siap. Ya, jadi instruksinya adalah jauhkan kepala dari lantai. Kalau jauhkan kepala dari lantai berarti apa? Naik kan, tinggi kan. Nah, upper armnya aku. Kalau dekatkan kepala ke lantai, ya pasti drop begitu. Jauhkan kepala dari lantai, otomatis kita akan menjauh, jadi shoulder blade-nya melebar.
Paham? Shoulder blade-nya melebar. Oke, yuk buat forearm. Nah, ini baru bisa saya lihat di layar. Ini laptop itu tiba-tiba bisa sendiri. Salah. Tuh. Pakai blok kalau ada blok. Kalau nggak ada apa-apa forearm pressing aja. Cuma ya gitu aja. Dah, bend your knees dulu. Belum suruh naik. Bend your knees dulu. Terus, bend your knees. Udah, forearmnya pressing. Buka, shoulder blade-nya melebar. Udah, angkat. Udah dapat ya, angkat pantatnya dulu. Tinggi, udah, angkat. Saya nggak suruh maju dulu, rasakan dulu, angkat pantatnya. Nah, kemudian bukan dadanya yang mendekati lantai, justru dada menjauhi lantai nih. Naik, dadanya menjauhi lantai. Terus, jauhkan kepala dari lantai. Jauhkan kepala dari lantai, gitu kan? Ayo, nah benar, jauhkan. Stay. Hati-hati nih si Lucy. Shoulder blade itu perut dadanya kayak mau dorong jatuh itu. Dorong dada ke arah punggung. Angkat kedua tumitnya, up, tinggi setinggi-tingginya, ya gitu cirros, tinggi. Nah, kan tambah berat tuh, rasakan di forearmnya. Tahan, ada tension kan di leher. Tinggi, tumit, tahan. Stay. Oke, and release. Ada muka Wirasan. Simpel ya, nanti kita lanjutin. Tahan. Jadi itu dulu. Ya, itu dulu latihannya. Artinya dapatnya shoulder blade-nya. Oke, ulang lagi. Buka. Shoulder blade-nya broaden. Artinya jauhkan. Pokoknya dadanya jadi jauh. Jadi dadanya bukan menekan ke arah. Bukan mendorong dada lah ya. Kalau dibilang, jangan mendorong dada. Dadanya ke atas, dorongnya ke arah punggung, bukan ke arah lantai. Oke, angkat. Pantatnya luruskan kakinya dulu. Dijaga, nggak ada tension. Stay deh. Was. Rasakan shoulder blade-nya broaden. Angkat tumitnya setinggi-tingginya. Jangan dorong dada. And walk forward. Semampunya. Walk forward terus. Forearmnya. Jangan kalah. Terus. Forearm roll out lagi. Terus. Bagus. Nah, dapat terus ya. Ayo, walk forward. Nggak boleh dorong dada. Saya bisa lihat kok. Angkat. Ivon, maju kakinya, Von. Walk forward. Oke, and release. Oke, nggak apa-apa. Yuk, ada muka Wirasan. Nanti saya kasih tahu lagi. Step by step. Oke, and release. Kenapa ketika kita waktu disuruh maju, kita akan mengalami ketegangan di leher. Tuh. Padahal harusnya enggak. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak menekan ya forearmnya semua di lantai. Oke, jadi kita kehilangan tekanan di tangan. Jadi ketika kita walk forward,
Nah, step by step, kalau udah mulai kehilangan tekanan, teman-teman jangan dipaksain. Tunggu di situ beberapa saat sampai kita ready. Jadi kalau misalkan ya belum. Nah, dari sini. Ini kan waktu pertama, ini step pertama kan. Ini aman. Oh, masih enak ini leher. Oke, ini masih aman. Masih enak ini. Angkat heel, udah terasa. Nah, press forearm-nya. Nah, ketika udah mau angkat heel, forearm, itu kita harus bermain di forearm-nya dirasakan. Menekan enggak? Nah, apalagi kalau udah walk forward, ya, kita harus merasakan forearm-nya tekan. Oke, nah, saya kasih tahu tekniknya, triknya. Kalau dia mulai maju, nah, yang terjadi teman-teman berusaha sepertinya mengkanter berat badan. Harusnya jangan. Teman-teman biarkan dulu saja berat badan diterima di forearm. Setelah diterima di forearm, ya mindset kita itu, memori kita menerima, oh ini tekanannya misalnya 50. Nah, kita harus berikan dorongan 50. Yang sering terjadi, belum tekanannya diterima, kita sudah menekan 100%. Itu yang terjadi akhirnya apa? Ketegangan. Pegel kan teman-teman? Harusnya enggak. Rasakan grounding, terima. Oke, pelan-pelan baru. Jadi kita bisa stay. Kalau tadi teman-teman baru aja gitu aja udah mulai, pada pegel. Ya karena apa yang tadi saya bilang? Berat badannya belum diterima, belum diproses, kita sudah memberikan kantor 100%. Artinya tegang, nggak boleh. Makanya ketika dia nanti mau naik actionnya, kakinya mau naik lempar, sulit, nggak bisa. Karena tegang, udah mulai nahan. Harusnya nggak boleh. Paham? Jadi terima dulu, relax aja, santai aja. Kita hanya menjaga, ya, fungsi tadi, upper arm roll out, nggak, lehernya tegang, nggak. Selagi nggak lehernya tegang, masih oke. Benernya. Paham ya? Ya, gak apa-apa. Yuk, ulang lagi. Jadi, berat badan di forearm. Siap, Dolphin. Kasih pakai blok lagi dong. Step yang pertama dulu, dirasakan. Apakah dari step yang pertama, kedua, dan ketiga ada perubahan? Kalau ada, berarti nggak konsisten upper arm-nya, shoulder blade-nya. Ya, jadi cek dari pertama dulu. Yuk, ayo balik, Mak. Nah, step yang pertama. Icon, step pertama, belum suruh naik. Satu betul. Upper arm roll out, jauhkan dada. Jangan tegang. Oke. Step yang kedua, luruskan lututnya. Kemudian angkat tumitnya. Stay. Nah, hati-hati nih, Ivon udah mulai mendorong dada. Mantap kali ini. Dah, walk forward. Step ke depan, tinggi. Dah, jangan kanter. Terima dulu, baru dia dorong. Ya Mbak Irma, terima dulu, baru dia dorong. Rasakan, santai aja, relax. Bagus, stay. Kasih berat di forearm sampai telapak tangan. Kasih berat. Merata. Stay. Good, stay. Tahan. Itu kan gampang kuat. Oke, release. Nah, udah kuat kan? Iya, itu harus sering dilatih. Ya, jadi kalau teman-teman kan nggak bisa kalau si shoulder blade-nya belum dapat disuruh naik. Nggak bisa, berat. Aduh, muka wirasana dulu. Bukan.
Oke, rilis. Ya, lanjut ya. Jadi latihan ini prosesnya lama, teman-teman. Dan saya suruh naik nih, tapi prosesnya ini lama sampai teman-teman pada saat angkat satu kaki sama feelingnya, ya baru bisa naik. Ya, jadi waktu angkat satu kaki, teman-teman nggak ada perubahan, ya feelingnya sama, udah bisa naik. Tapi kalau masih ada struggle, ya nggak apa-apa, dilatih aja lagi. Jangan sampai mau buru-buru naik. Oke, siap, lagi. Tepuk dulu lututnya, bareng-bareng ya. Oke, luruskan lututnya. Diangkat. And walk forward. Jaga dadanya bukan mendorong. Nah itu benar nih, Kon. Jadi dadanya naik kan, saya bilang. Angkat kaki kanan ke atas. Coba, apakah ada rasa enteng? Maksudnya forearmnya berubah nggak tekanannya? Harusnya tetap tekan grounding. Jangan jadi ngangkat, jangan hanging. Balik. Change, left leg. Rasakan forearmnya. Balik. Laptopnya. Masih. Pantatnya masih naik. Angkat kanan lagi. Up. Angkat kaki kanan. Balik. Angkat kaki kiri. Balik. Oke, release. Ada muka virasana. Yes. Oke, release. Lanjut ya. Nah, against the wall, kita mau coba untuk angkat. Walah. Against the wall. Ya. Nah, tekan. Kita angkat kaki. Kalau mengangkat kaki terus tekanannya hilang di forearm, itu pasti nggak bisa. Ya, dia nggak bisa untuk naik ke atas. Paham ya? Jadi teman-teman harus konsisten menjaga di shoulder blade-nya. Harus menjaga di shoulder blade-nya. Angkatnya satu, jadi yang satu lurus, satu tekuk ya tumitnya untuk memberikan tekanan, mendorong ke atas. Paham? Oke, untuk wall. Teman-teman kalau ada tali boleh pakai belt ya, supaya yang tadi menjaga forearm-nya tidak keluar gini nih elbow-nya. Boleh pakai tali. Oke, ya. Bloknya forearm-nya sini. Teman-teman boleh pakai tali deh ya, belt. Ya, contohnya pakai belt. Jadi step pertamanya gini ya, teman-teman. Memudahkan.
Gunanya tali itu untuk tidak menjaga si lambung. Kadang-kadang kan kebuka. Oke. Nah, oke, tahan ya. Ini telapak tangan nih. Nah, dari sini kita atur jarak, jangan terlalu dekat, juga terlalu jauh. Nah, orangnya dari sini teman-teman udah buka dulu nih shoulder blade-nya, sudah. Shoulder blade-nya dibuka bukan sengaja kita dorong ke atas, enggak. Rasakan dari telapak tangannya ngedorong. Baru. Nah, ini buka kan. Oke. Terusnya tarik nih. Nah, dulu step yang kedua. Nah, ini rasakan. Oke. Nah, step yang ketiga, walk forward. Nah, walk forward rasakan di forearm. Nah, udah mulai tuh. Ya, udah mulai grounding. Ini memang udah mulai berat. Nah, ketika dia angkat, kenapa kita sulit angkat? Teman-teman, perutnya langsung tegang. Jangan. Pada saat udah walk forward, udah pantatnya mau tinggi, perutnya teman-teman, dia akan jatuh let go ke arah mana? Ke arah forearm. Berat. Jadi, gravity. Turunin. Nah, ketika turun grounding, si dada dorong. Dadanya mendorong ke arah mana? Ke arah pantat. Jadi kita tekan forearm dadanya. Jadi dada jangan didorong ke depan kemari. Ini kebanyakan begini, dada kita dorong ke sana. Benar nggak? Jangan. Jadi dada itu nggak boleh didorong. Kalau dada dorong sono, shoulder blade kita lepas. Paham? Sampai situ. Oke, lanjut ya. Sampai situ ya. Kalau udah paham, saya lanjutin. Nah, waktu saat pantat naik ke atas, perutnya rileks. Jadi waktu udah forearm, step pertama, forearm, dan ini kan yang kedua. Dan walk forward, itu perutnya rileks. Teman-teman rileks. Dah, perutnya rileks. Dia lepas aja teman-teman ke forearm, dan baru diangkatkan. Nah ini kaki yang di bawah ini untuk membantu mendorong. Hop, gitu ya. Tekuk membantu mendorong. Kalau enggak, susah. Dia nggak bakal bisa naik. Paham? Dia bantu mendorong. Oke? Yuk, buat. Silakan walk. Dorong. Ke baik kaki kanan, kaki kiri. Terserah. Oke, biar sama kaki kanan dulu deh di atas ya. Kaki yang di bawah nekuk dikit, dorong ngebantu kanan. Perutnya rileks. Nah, pada saat titik ini, pantat perutnya rileks. Kuat. Ya, angkat kaki kanan, pon. Nah, itu udah lepasin, pon. Nah, benar, Mbak Irma lepasin, tekuk kaki kiri. Terus sedikit, dorong. Hop, swing. Kurang lagi, pon. Dikit. Yes. Ayo, step yang pertama tadi. Ya. Kiro. Forearm. Bagus, nanti angkat dong kaki yang di bawahnya ngikut. Kamu nggak ngangkat mesti. Nah, kita lihat entar Ipon. Kenapa Ipon naik? Karena Ipon mendorong dadanya lagi, Pon. Ipon mendorong dadanya ke arah yang berlawanan. Jangan. Ipon naikin dadanya, ikutin ke atas. Nah, gampang nggak tuh? Mesti, ya bisa kan? Yuk, coba. Jadi waktu naik ganti kaki ya. Ingat pon, dadanya jangan didorong, ngikut pon ke arah punggung. Dadanya didorong ke arah punggung, ngikutin. Tinggi.
Nanti kaki. Dah. Nih, ikutin ke wall. Oke, Agnes. Ivon, palanya diturunin dikit deh. Nah, benar tuh, Irma. Oke. Nah, isi. Ayo dorong ke depan. Oke. Oke. Perhatikan, Ipon buat deh. Yang lain lihat Ipon. Kita analisis kenapa Ipon nggak bisa naik. Coba. Kira-kira teman-teman understand tidak? Kenapa Ipon nggak? Padahal startnya udah bagus dia. Ya, kenapa dia nggak bisa naik? Ya kan udah pertama tuh. Nah, oke, diangkat kakinya. Coba. Oh, udah tinggi kan? Nah, harusnya bisa langsung set dorong. Kenapa dia? Oke, tuh. Oh, ngedrop. Bahunya ngedrop. Lagi. Nah, kayak ada yang ngerem. Perutnya bukan sih berarti. Perutnya bukan dia kayak ke bawah lagi, nggak ngedorong ke dinding. Iya, satu dia nggak mau dorong ke arah dinding. Nggak dorong ke dinding. Iya, satu. Yang kedua, ada lagi nggak? Ayo, coba lihat. Yang lain tadi ngeliat apa ininya? Analisisnya. Bahunya ngedrop. Iya. Bahu. Kurang kuat ya. Oke. Jadi dadanya kelihatan turun ya? Enggak? Iya. Nah, visual rate-nya. Oke, yang kedua lagi. Coba lihat. Kalau saya lihat dia waktu dia mau naik, dia justru ngedorong elbow-nya doang. Jadi dadanya ke arah sini. Dia nggak mau kasih forearm, jadi nggak mau ke tembok gitu loh. Nah, oke angkat. Ya, bagus. Lagi. Kaki. Lihat. Nah, benar, hampir. Iya, benar, Pon. Lagi, Pon. Kayak gitu. Relaxin perutnya, Pon. Lemesin aja perutnya, lemesin. Lemesin perutnya. Lemesin. Waktu ngangkat juga lemesin. Lagi. Ayo, lemesin. Oke. Ya, sebenarnya ada nggak sih gini kan, nggak ada aturan atau satu arti ketentuan yang harus kakinya lurus ke atas. Enggak, teman-teman. Enggak. Ya, ada benefit. Jadi ketika teman-teman dorong lurus kaki ke atas, itu mengangkat badan supaya naik ke atas, lurus. Iya, angkat lupa. Nah, kalau ya, jadi nggak ada. Jadi teman-teman langsung aja kalau misalnya tekanan tangan yang udah bisa, ya dia langsung nekuk aja, langsung ke tembok. Nggak bisa. Ya, coba Mbak Irma nih. Kayak tadi balik sama Mbak Irma, kayaknya nggak lurus deh kalau lihat kaki. Tapi dia bisa naik. Tapi ya, nah lihat nih. Nah, Mbak Irma buat. Dia awal lurus tapi dia langsung nekuk. Sama, bisa gitu. Nah ya, jadi nggak ada ketentuan, tapi ada keuntungan dan ada positifnya gitu loh, positif dan negatifnya. Maksudnya kelemahannya dan kekuatannya di mana gitu. Jadi nggak harus. Wah, tinggi banget. Ya kan? Ya kan? Dia langsung aja. Seperti itu. Turun. Ya. Ya. Sama. Saya juga misalnya nggak bisa lurus, nekuk juga bisa. Nekuk aja juga sama aja. Ya. Kalau mana gini kan? Nih, kita kan gini. Ini kan gini aja nih. Tuh, bisa aja kan? Nekuk aja. Nggak harus gitu loh. Aku kan Nggak harus. Wah, lurus enggak. Nekuk gitu loh bisa. Kan baru lurusin. Memang berat ketika dia mau lurus, ketika udah nekuk. Berat. Memang forearmnya waktu dia mau lurusin kakinya, itu ngedorong benar-benar berat. Ya, tapi nggak ada aturan harus lurus kah, nekuk kah nggak jadi masalah. Tapi memang kelemahannya ketika dia nekuk, mau lurusinnya itu dia dorong itu sangat berat.
Kalau solidnya kuat dia bisa. Nah, kalau lurus keuntungannya apa? Ya udah enak, badannya udah bisa naik ke atas gitu loh, enteng. Itu yang sering terjadi. Ya, jadi Ivan kurang dorong ke depan, Pon. Santai aja dorong ke depan. Semangat kon, Dorong pokoknya ke kita sini, tapi dadanya nggak boleh ke sini, harus ke sana. Dadanya jangan melawan. Gimana ya? Dadanya nggak boleh didorong begini, nggak boleh. Diam aja. Dada nggak boleh di sini, Bapak. Ya. Ya, dadanya dorong ke tembok gitu loh, arah punggung. Dadanya. dadanya dorong ke belakang, kon, ke arah tembok. Tekan sikunya jadi gitu. Kamu pasti ini, di otaknya jadi kebalik nih pasti, Ipon. Gini, Iya. bukan sini, bukan Iya. sana. Lor sosis Udah, ya. Dorong ke sini. Kalau kamu aku lihat, Pak Didi kalau saya lihat Ipon tuh jadinya malah ke arah perutnya ke depan lagi ya, dia nggak dorong ke sana, nggak ke sana. nggak mau ngedorong semuanya ke sana, Pon. Ke sana, kamu harus ke dinding, badan kamu tuh gitu, kamu malah balik lagi ke sini, perutnya ke depan. Oh, ke sini ya. Iya. Ulang. Kita semangatin dia, Pak. Kan kapan kita janjian ke Ahui Pon kita harusnya. Ayo. Selasa lah aku nih. Dorong nih, dada juga dorong ke tembok ya, semua ngikut. Ya, oke. Hop, Dorong ke Itu tembok. si Ilen. angkat. Ya udah, tembok aja, dorong. Orang Hop. Bisa, gitu maksudnya Pon. Itu bisa. Tinggal dipanjangin aja itu badannya, dadanya. Gitu. Paham? Gitu. Coba, jangan-jangan kebetulan ya. Jangan-jangan kebetulan. Kalau kedua ini bisa, berarti nggak kebetulan, Pon. Dapat ifrit lagi. Betul kan? Aduh. Kebetulan itu, Pak. Lupa lagi. Bingung dia, jangan-jangan gimana tuh? Lemes, perut lemes. Lemesin perutnya. Nih, dorong tembok lemesin. Hah? Ulang lagi. Balik ke setelan awal itu tadi Pon. Lagi ke sana. Pak Dedi mungkin itu memang berat sih Pak Dedi apa? Saya juga kan ngerasain dulu ya nggak bisa gitu naik. Tapi ketika sikutnya si Pak Dedi kan suka berulang-ulang tuh tekan sikut sampai lecet-lecet gitu ya sikut saya. Ternyata sikut saya dulu kan suka paramnya malah pas udah neken ini keluar gitu kan. Itu yang bikin lecet sikut. Ternyata harus ke dalam gitu ya. Terus dada angkat dorong. Itu tuh ternyata memang nggak mudah Pak Dedi. Saya dulu pengap-pengap gitu, sesek gitu. Emang harus pelan-pelan bener. Emang belajar itu sama pada lecet, pada hitam, semua pada Iya, lecet. ini lecet nih dulu. Itu memang aja latihan. Nah, Ivon memang harus melalui proses itu, Pon. Jadi kamu belum ada feeling tekan gitu. Untuk nanti teknik kamu rasain dulu, kuat, kamu tekan baru gitu loh, Pon. Nanti gak lama kuat sendiri, Pon. Gitu. Tahu sebenarnya. Ya, tadi udah sempat bisa kan, berarti tadi sebenarnya dapat tuh kamu udah bisa. Ya cuma kalau hilang lagi ya nggak apa-apa, nanti ya bisa lagi kok. Artinya memorinya tadi kamu lagi pas tuh ininya. Ya, oke. Balik ada buka dirasa sana.
Oke, Kama, sitting ganda sana, Hachimutana sana. Bend the elbow and extend the forward, head down. Okay, please. Savasana.
slowly bending the leg. Your palm on abdomen. Turn it to the left side. Open your eyes. Sit on the floor and come up. Thank you. Namaste. Namaste. Makasih teman-teman. Sini aku yang foto. Coba coba. Oke. Ya. Oh. Terima kasih. Semangat, Ton. Kita kapan-kapan latihan ke Kasih Aji, Ton. teman-teman, kasih Pak Deki. Makasih, Mbak. Berarti yang penting tadi Ipon udah bisa. Ya, makasih. Aduh.